Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifka Yuliasari Ifadah Latif, NIM H0511811506, akan membawakan seminar statistika 2 yang berjudul Estimasi dan Prediksi COVID-19 di Sulawesi Selatan melalui Google Trends dan Google Mobility menggunakan model aditif umum. Dengan pembimbing utama Ibu Sri Astuti Tamrin SSI MStat PhD, pembimbing pertama Bapak Andi Kresnajaya SSI MSI, penguji Ibu Dr. Nurtiti Sunusi SSI MSI, dan Ibu Siti Sahriman SSI MSI. Adapun pokok bahasan yang akan dipaparkan pada kesempatan kali ini yaitu rumusan masalah, tujuan penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Untuk rumusan masalah, yang pertama yaitu bagaimana estimasi parameter modal aditif umum pada jumlah kasus positif COVID-19 di Sulawesi Selatan melalui Google Trends dan Google Mobility. Yang kedua yaitu bagaimana prediksi jumlah kasus positif COVID-19 di Sulawesi Selatan dengan modal aditif umum melalui Google Trends dan Google Mobility. Adapun tujuan penelitian yang pertama yaitu memperoleh hasil estimasi parameter modal aditif umum pada jumlah kasus positif COVID-19 di Sulawesi Selatan melalui Google Trends dan Google Mobility. Yang kedua yaitu memperoleh prediksi jumlah kasus positif COVID-19 di Sulawesi Selatan dengan modal aditif umum melalui Google Trends dan Google Mobility. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Hal-hal yang akan dipaparkan pada bagian ini yaitu statistik deskriptif data, korelasi variabel respon dan variabel prediktor, model regresi jumlah kasus positif COVID-19 di Sulawesi Selatan dengan modal aditif umum, serta prediksi jumlah kasus positif COVID-19 di Sulawesi Selatan dengan modal aditif umum. Yang pertama yaitu statistik deskriptif data. Statistik deskriptif data ini akan memberikan gambaran secara umum terkait data latih yang diolah. Misalnya pada variabel Y, yang merupakan jumlah kasus positif COVID-19 di Sulawesi Selatan, memiliki nilai minimum 0, artinya tidak terjadi penambahan kasus positif COVID-19. Untuk nilai maksimumnya yaitu 1359, artinya penambahan kasus tertinggi yaitu sebesar 1359 kasus. Untuk variabel X1 dan X2 merupakan variabel Google Trends. Misalnya X2 merupakan tren pencarian kata coronavirus di Google. Nilai minimumnya yaitu 0%, artinya tidak terjadi aktivitas pencarian terkait topik di Google. Kemudian nilai maksimumnya yaitu 100%, artinya pada periode tersebut merupakan aktivitas pencarian tertinggi selama periode yang dicari. Untuk variabel X3 sampai dengan X8 merupakan variabel Google Mobility. Misalnya variabel X3 yang merupakan tren mobilitas pada area pertokoan dan tempat rekreasi memiliki nilai minimum minus 60. Artinya, terjadi penurunan mobilitas pada area tersebut sebesar 60% dari nilai baseline. Dan nilai maksimumnya yaitu 11. Artinya, terjadi penambahan atau peningkatan mobilitas pada area tersebut sebesar 11% dari nilai baseline. Untuk variabel X9 merupakan variabel hari dalam tahun epidemiologi. Nilai minimumnya yaitu 1 dan nilai maksimumnya yaitu 364 hari. Untuk variabel X10 merupakan tahun epidemiologi. Selanjutnya yaitu koefisien korelasi. Koefisien korelasi ini menggambarkan hubungan antara setiap variabel prediktor dengan variabel respon. Koefisien korelasi ini juga menunjukkan bagaimana arah hubungan tersebut serta seberapa besar hubungan tersebut. Analisis korelasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu korelasi person product moment yang nilainya disajikan pada tabel yang ditampilkan pada slide. Berdasarkan nilai tersebut diperoleh informasi bahwa variabel X1, X3, X4, dan X8 memiliki hubungan yang positif terhadap variabel respon.
Artinya, semakin tinggi nilai variabel prediktor, maka nilai variabel respon juga akan semakin tinggi. Dan sebaliknya, untuk variabel X2, X5, X6, dan X7 memiliki hubungan yang negatif terhadap variabel respon atau hubungan yang bertolak belakang. Selanjutnya, sebaran dari data setiap variabel prediktor dan korelasinya terhadap variabel respon disajikan melalui scatter plot berikut ini. Selanjutnya, disajikan pula plot time series dari data. Plot time series ini akan memberikan gambaran terkait fluktuasi dari data. Selain itu, dapat diperoleh informasi terkait perbandingan antara tren dari variabel prediktor dan tren dari variabel respon. Selanjutnya yaitu model regresi jumlah kasus positif COVID-19 di Sulawesi Selatan. Pemodelan jumlah kasus positif COVID-19 di Sulawesi Selatan dibangun dari beberapa variabel prediktor, yaitu variabel Google Trends, Google Mobility, serta struktur temporal. Variabel struktur temporal ini merupakan penjelas adanya efek musiman dan siklus tahunan penyakit. Untuk model dari jumlah kasus positif COVID-19 di Sulawesi Selatan dapat dinotasikan seperti yang ditampilkan pada slide, dengan parameter penduga S diestimasi dengan pendekatan non-parametrik kubik spline. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka diperoleh nilai penduga parameter dari model aditif umum pada jumlah kasus positif COVID-19 di Sulawesi Selatan yang disajikan pada tabel berikut ini. Nilai-nilai penduga parameter tersebut dapat dituliskan kembali dalam bentuk model berikut ini. Kemudian, model yang telah dibentuk dapat diinterpretasikan berdasarkan plot efek setiap variabel prediktor terhadap variabel respon. Selanjutnya yaitu nilai evaluasi model. Untuk menilai ukuran kebaikan dari model regresi yang telah dibentuk, maka dilakukan evaluasi terhadap nilai AIC, nilai deviance explain, dan nilai koefisien determinasi. Selain itu, disajikan beberapa model pembanding dengan variabel prediktor berbeda. Misalnya, model dengan variabel Google Trends, Google Mobility, struktur temporal, serta kasus positif COVID-19 itu sendiri. Selain itu, disajikan pula model yang hanya mengandung struktur temporal, model yang hanya mengandung Google Trends, serta model yang hanya mengandung Google Mobility. Hal ini akan memberikan gambaran seberapa baik model jika mengandung ketiga variabel tersebut sekaligus. Kemudian, untuk model yang dipilih memiliki nilai AIC yaitu 6479,624. Nilai AIC ini merupakan nilai AIC terkecil dibandingkan dengan 8 model lainnya dan mendekati nilai AIC model yang memiliki variabel jumlah kasus positif COVID-19 itu sendiri. Kemudian untuk nilai deviance explain-nya yaitu 78,9%. Artinya sebesar 78,9% data yang tidak menyimpang dari model. Kemudian untuk nilai koefisien determinasinya yaitu 0,801. Artinya sebesar 80,1% variabel prediktor mampu menjelaskan variansi dari variabel respon. Selanjutnya, berdasarkan model yang dipilih, dilakukan prediksi jumlah kasus positif COVID-19 di Sulawesi Selatan. Ukuran kebaikan hasil prediksi dinilai dari nilai mean relative error dan nilai root mean square error of prediction. Kedua nilai ini akan semakin baik jika mendekati nol. Untuk model yang dipilih, memiliki ukuran kebaikan prediksi MRE yaitu 16,40729 dan nilai RMSEP yaitu 69,21989. Selanjutnya, disajikan plot time series data hasil prediksi pada interval kepercayaan 95%, serta plot time series
perbandingan antara nilai prediksi dan nilai observasi pada basis waktu yang sama. Kemudian, mengacu pada model yang dipilih, dilakukan prediksi jumlah kasus positif COVID-19 di Sulawesi Selatan menggunakan model yang memiliki variabel prediktor dengan time lag. Time lag yang digunakan yaitu 1 sampai dengan 14 hari. Artinya, jumlah kasus positif COVID-19 di Sulawesi Selatan pada hari ini akan diprediksi dengan variabel prediktor pada hari sebelumnya. Hari sebelumnya yaitu 1 hari sebelumnya sampai dengan 14 hari sebelumnya. Kemudian, berdasarkan ukuran kebaikan hasil prediksi, maka diperoleh informasi bahwa model yang paling baik yaitu model dengan time lag 6 dengan nilai MRE yaitu 14,7861 dan RMSEP yaitu 62,16846. Kedua nilai ini merupakan nilai yang terkecil dibandingkan dengan model lainnya. Berikut ini data hasil prediksi dengan time lag disajikan pada plot time series yang ditampilkan pada slide. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Berdasarkan pemaparan hasil sebelumnya, maka dapat disimpulkan yang pertama, hasil estimasi parameter regresi model aditif umum pada jumlah kasus positif COVID-19 di Sulawesi Selatan yang dibangun dari variabel prediktor Google Trends, Google Mobility, serta variabel struktur temporal dapat dituliskan sebagai berikut. Parameter model regresi tersebut membangun model yang menghasilkan ukuran evaluasi AIC sama dengan 6.479,624, nilai deviance explain yaitu 78,9%, dan nilai koefisien determinasi yaitu 0,801. Kemudian yang kedua yaitu hasil prediksi dari jumlah kasus positif COVID-19 di Sulawesi Selatan dengan model yang mengandung variabel prediktor Google Trends, Google Mobility, dan struktur temporal menunjukkan nilai validasi model di antaranya yaitu nilai MRE sama dengan 16,40729 dan nilai RMSEP yaitu 69,21989. Selain itu, jika model dibentuk oleh variabel dengan indeks waktu I kurang 6, maka model menunjukkan nilai validasi yaitu MRE sama dengan 14,7861 dan nilai RMSEP yaitu 62,16846. Berikut daftar referensi yang kami gunakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.